Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Husaini Fahmi dengan NPM akhir 028 dari Ilmu Kelautan kelas A Universitas Pajajaran angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi. Baik, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Slideshow. Baik, sebelumnya, sebelum masuk ke materi, di sini akan ada outline, beberapa outline yang akan saya masukkan di dalam video ini. Yang pertama itu ada definisi dari interpolasi, di mana di definisi interpolasi ini tuh saya akan menjelaskan pengertian dari interpolasi. Lalu yang kedua ada jenis-jenis interpolasi, di mana nanti saya akan memaparkan jenis-jenis dari interpolasi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada manfaat interpolasi, di mana nanti saya juga yang akan memaparkan manfaat-manfaat dari interpolasi. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada contoh soal, di mana nanti saya akan menjelaskan proses dalam menemukan jawaban dalam suatu soal. Baik, selanjutnya kita mulai ke materi yang pertama, yaitu interpolasi. Jadi di sini ada definisi interpolasi. Jadi interpolasi itu merupakan suatu teknik untuk mencari nilai dari suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Lalu interpolasi juga merupakan suatu metode yang menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari diskret data-data yang diketahui. Selanjutnya materi kedua yaitu ada jenis-jenis dari interpolasi. Untuk jenis-jenis dari interpolasi ini sendiri ada 4. Yang pertama itu interpolasi linier, di mana interpolasi ini tuh menggunakan fungsi pendekatan secara linier. Yang kedua ada interpolasi kuadratik, di mana interpolasi jenis ini menggunakan fungsi pendekatan melakukan fungsi pendekatan kuadrat. Yang ketiga ada interpolasi beda terbagi Newton, yaitu suatu interpolasi yang menggunakan fungsi pendekatan kubik atau yang biasa disebut dengan interpolasi kubik. Dan yang terakhir ada interpolasi Lagrange, di mana interpolasi ini tuh menggunakan fungsi pendekatan polinomial. Selanjutnya, untuk materi ketiga ada yang namanya itu manfaat interpolasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari interpolasi. Ada 3 manfaat interpolasi yang saya dapatkan. Yang pertama itu untuk mencari nilai-nilai antara dari suatu titik yang tidak ada pada data. Yang kedua yaitu interpolasi ini tuh dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk penghalusan suatu kurva. Yang terakhir atau yang ketiga, interpolasi ini juga digunakan untuk mencari nilai dengan menggunakan fungsi pendekatan seperti fungsi pendekatan linier, fungsi pendekatan kuadratik, dan fungsi pendekatan kubik, dan yang terakhir ada juga fungsi pendekatan secara polinomial. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai contoh soal dari interpolasi. Di sini untuk contoh soalnya sendiri, yaitu berikut ini merupakan data suhu permukaan air laut yang diambil tanggal 1 dan 15 November tahun 2020. Nah, dari data ini tuh kita harus bisa memperkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 6 November tahun 2020. Di sini pertama kita itu membuat terlebih dahulu tabel, di mana tabel ini memuat tanggal sama SPL atau suhu permukaan laut dalam derajat Celcius. Di mana tanggalnya itu sendiri ada tanggal 1
tanggal 1 November, tanggal 11 November, dan tanggal 15 November. Di sini itu kita memasukkan tanggal 11 November karena berada di antara tanggal 1 sampai 15 November. Nah, untuk SPL-nya sendiri, atau suhu permukaan lautnya itu pada tanggal 1 Desember itu sebesar 27 derajat Celcius. Pada tanggal 11 November 2020, 30 derajat Celcius untuk suhu permukaan lautnya, dan pada tanggal 15 November 2020, suhu permukaan laut sebesar 33 derajat Celcius. Dengan menggunakan rumus, sebenarnya di sini ada dua rumus. Yang pertama, rumusnya itu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Itu untuk rumus yang pertama. Selanjutnya ada rumus kedua, yaitu Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dalam kurung atau dikalikan dengan Y2 min Y1. Kita di sini akan menggunakan rumus yang kedua, di mana dengan menggunakan rumus kedua ini akan didapatkan jawabannya, yaitu T6. Mengapa T6? Karena kita mencari data pada tanggal 6 November tahun 2020. Jadi di sini T6 sama dengan 27. 27 ini tuh merupakan Y1. Ditambah 6 min 1 per 11 min 1. Di mana 6-nya ini tuh merupakan si X. Dan satunya ini tuh merupakan X1. Per 11 min 1, di mana 11 ini itu merupakan X2 dan satunya ini itu merupakan X1. Nah, Y1-nya ini sendiri itu merupakan variabel dari SPL, sedangkan X1, X2 dan X1 dan X2 itu merupakan variabel dari tanggal. Lalu dalam kurung atau dikalikan dengan 30 min 27, di mana 30 ini tuh merupakan Y2, yaitu suhu pada tanggal 11 November tahun 2020, dan 27 ini tuh merupakan Y1, yaitu suhu pada tanggal 1 November 2020 sebesar 27 derajat Celcius. Nah, dari sini kita melakukan operasi perhitungan, di mana nantinya akan didapatkan seperti ini, yaitu 27 ditambah 1,5, di mana 6 min 1 itu sama dengan 5, per 11 min 1 itu sama dengan 10, di mana 5 per 10 itu jika disederhanakan menjadi 1 per 2, dikalikan dengan 30 min 27, hasilnya 3. 1 per 2 dikali 3, yaitu 3 per 2, di mana 3 per 2 ini jika disederhanakan menjadi 1,5, atau jika 3-nya dibagi oleh 2 menjadi 1,5. Lalu dilakukan operasi penjumlahan, di mana 27 ditambah 1,5 sama dengan 28,5 derajat Celcius. Jadi didapatkan di sini bahwa suhu permukaan air laut pada tanggal 6 November tahun 2020 itu sebesar 28,5 derajat Celcius. Terima kasih, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.